Kakek, demi membuktikan bahwa minum susu ular di tahun ular bisa membuat seseorang hidup abadi. Ternyata membawa pulang seekor ular besar yang gagal berubah menjadi naga dari pegunungan. Saat kakek bersiap untuk memeluk ular besar itu dan mulai minum susunya, ular besar itu tiba-tiba berubah menjadi seorang wanita cantik. Dengan suara manusia, dia memohon kepada kakek, "Tuan tua, jika hari ini Anda melepaskan saya, maka di masa depan, saat cucu Anda lahir, saya pasti akan memberikan berkah besar. Menjamin bahwa dia akan kaya raya sepanjang hidupnya." Mendengar itu, kakek langsung teringat pada saya yang saat itu belum lahir. Maka dia pun melepaskan ular besar itu kembali ke hutan pegunungan. Awalnya, keluarga kami mengira, ini hanyalah cerita yang dibuat oleh kakek. Sampai hari ketika ibuku melahirkanku, cuaca yang awalnya cerah tiba-tiba berubah menjadi badai besar. Saat malam tiba, air sungai di luar desa sudah naik hingga ke depan rumah kami. Penduduk desa lainnya sudah lebih dulu mengungsi ke dataran tinggi. Hanya keluarga kami yang terjebak di rumah karena ibuku mengalami kesulitan melahirkan. Anggota keluarga yang lain panik dan hanya bisa mondar-mandir dengan cemas. Bidan desa bahkan meminta ayahku untuk memilih menyelamatkan ibu atau anak. Namun, mendengar itu, kakek hanya diam dengan wajah tanpa ekspresi, menatap langit lekat-lekat, seolah sedang menantikan sesuatu. Tiba-tiba, kilat menyambar menerangi kegelapan. Tak lama setelah itu, suara petir menggelegar. Begitu suara petir menghilang, tangisan pertamaku pun terdengar dari dalam rumah. Namun, sebelum keluarga sempat merasa lega, pintu halaman rumah kami tiba-tiba terbuka dengan suara keras. Sebuah peti mati hitam pekat terbawa arus air masuk ke dalam halaman. Peti itu diam membisu, terbaring begitu saja di tengah halaman. Sejak zaman dahulu, ada pepatah yang mengatakan, kucing datang membawa kemiskinan, anjing datang membawa keberuntungan. Jika peti mati masuk ke rumah, 3 generasi akan musnah. Itulah sebabnya, para penjual peti mati hanya mengantarkannya sampai depan pintu rumah pelanggan. Tidak pernah sampai masuk ke dalam. Namun, peti mati di halaman rumah kami bukan hanya masuk ke dalam, melainkan tampak seperti peti mati kuno yang hanyut dari pegunungan Ailau. Ketika seluruh keluarga masih bingung dan cemas, kakek justru tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ini adalah berkah dari langit. Dewa air telah mengirimkan seorang istri. Cucuku pasti akan menjadi orang kaya raya di masa depan, jika memakai kata-kata ayahku sekarang." Pada saat itu, kakek sudah benar-benar gila. Sepanjang hari, dia hanya membaca buku rahasia Feng Shui. Isi pikirannya penuh dengan hal-hal aneh dan misterius. Kemudian, kakek menyimpan peti mati itu. Bahkan, dia meletakkannya di kamarnya sendiri. Sejak saat itu, nenek dan kakek tidur di kamar terpisah. Untungnya, tidak ada kejadian buruk yang terjadi di keluarga kami. Lama-kelamaan, keberadaan peti mati itu pun mulai dilupakan. Saat aku berusia 5 tahun, ayahku berencana punya anak kedua. Dia membujukku untuk tidur bersama kakek. Saat itulah aku baru tahu bahwa setiap hari kakek selalu memberikan persembahan kepada peti mati itu. Dan hanya beberapa hari setelah aku pindah ke sana, kakek membujukku dengan permen agar aku mengenakan kain merah di kepala, lalu bersujud 3 kali di depan peti mati. Dia bahkan berkata bahwa orang di dalamnya adalah calon istriku, dan aku harus memperlakukannya dengan baik. Saat itu, aku masih kecil dan tidak mengerti apa maksudnya. Aku hanya merasa itu menyenangkan karena ada permen. Namun, ketika aku menyadari betapa anehnya semua itu, semuanya sudah terlambat. Selain itu, kakek juga mengajarkanku rahasia Feng Shui, dan pelajaran itu berlangsung selama 10 tahun. Saat aku berusia 18 tahun, rambut kakek sudah memutih dan matanya mulai kabur. Aku tahu bahwa waktunya di dunia ini tidak lama lagi. Di hari-hari terakhirnya, kakek selalu sendirian di dalam kamarnya. Dia berbicara kepada peti mati itu dengan kata-kata yang aneh. Aku merasa seolah-olah dia sedang berbicara dengan seseorang. Lalu, pada hari kakek meninggal, dia memanggilku ke sisinya dan memberiku 2 pesan terakhir. Pesan pertama, setelah dia meninggal, aku harus menguburkannya dengan peti mati yang ada di dalam kamar. Dia juga mengatakan bahwa akan ada orang yang mencoba merebutnya. Jadi aku harus menjaganya dengan baik. Pesan kedua, aku harus memperlakukan istriku dengan baik. Aku harus melindunginya dengan segenap kemampuanku. Aku baru saja ingin bertanya lebih lanjut, tetapi kakek tidak memberiku kesempatan. Dia terus memaksaku untuk berjanji. Melihat betapa emosionalnya dia, aku segera mengangguk setuju. Dan begitu aku mengangguk, kakek perlahan menutup matanya dan mengembuskan napas terakhir. Ayahku adalah orang yang jujur dan sangat berbakti. Jadi dia setuju untuk memenuhi wasiat kakek. Bersama dengan paman, mereka membuka peti mati di kamar. Sebelum membukanya, keluarga kami sudah bersiap. Semua orang tahu bahwa peti itu tidak kosong. Jadi ayahku telah menyiapkan peti mati baru yang bersih, untuk menyimpan tulang belulang di dalamnya. Namun, saat peti mati itu dibuka, semua orang terdiam. Di dalamnya bukan tulang belulang seperti yang diduga, melainkan sesosok mayat wanita yang masih utuh. Tubuhnya tidak membusuk, bahkan sangat cantik. Dia tampak seperti putri tidur. Dalam hati, aku berpikir,
jika bisa menikahi wanita secantik ini. Mengorbankan 10 tahun hidup pun aku rela. Tapi sayangnya, dia hanyalah seorang mayat. Namun, sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, tiba-tiba, dari dalam peti mati menyebar aroma harum yang aneh. Dalam waktu singkat, seluruh desa dipenuhi dengan aroma tersebut. Melihat hal itu, wajahku langsung berubah pucat. Itu adalah bau mayat, aroma dari tubuh mayat, makhluk gaib dan iblis akan berebut. 1000 keluarga akan bersujud. Saat itu juga, aku baru menyadari bahwa dari 2 pesan kakek, pesan kedua adalah yang paling sulit. Aku melihat para warga desa yang mulai datang karena aroma itu dan hatiku kacau. Sampai pada titik ini, aku tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Aku pun menceritakan semua yang telah dilakukan kakek selama ini, tanpa menyembunyikan apapun. Bahkan aku, yang telah hidup dengan jujur seumur hidup, tidak bisa menahan diri. Aku menendang papan altar abu kakek 2 kali dengan marah. Saat itu, paman keduaku yang telah bertualang selama bertahun-tahun akhirnya yang pertama menenangkan diri. Dia menatapku dan bertanya, "Xiao Yang, selama bertahun-tahun ini, seberapa banyak ilmu yang kau pelajari dari kakekmu?" Aku menjawab dengan jujur bahwa aku telah belajar sekitar 70 hingga 80%. Paman tidak peduli apakah ajaran kakek bisa diandalkan atau tidak. Dia hanya menatapku dan bertanya lagi, "Xiao Yang, lalu menurutmu, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Aku menggelengkan kepala dan mencoba menenangkan diri. Saat menatap mayat wanita yang terbaring di tempat tidur, perasaanku campur aduk. Dalam situasi seperti ini, membakarnya adalah pilihan terbaik tanpa diragukan lagi. Aku menggertakkan gigi, baru saja hendak mengatakan agar mayat wanita itu segera dibakar. Tapi tiba-tiba, aku teringat kata-kata kakek sebelumnya. Bau tubuh ini adalah aroma inti pil. Dengan kata lain, mayat wanita ini sudah membentuk inti energi dalam tubuhnya. Mungkin dia bukanlah orang biasa. Dalam sekejap, kata-kata yang ingin kuucapkan tertahan di tenggorokan. Pikiranku semakin kacau. Saat itu, ibuku yang sudah sedikit tenang menatap paman dengan cemas dan bertanya, "Adiknya ayah anak ini, ayahnya tidak pernah bisa dipercaya. Bagaimana mungkin kau membiarkan seorang anak seperti yang menyelesaikan ini sendirian?" Paman menatap ibu dan ayahku dengan wajah serius, lalu bertanya dengan dingin, "Jadi menurut kalian, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Mendengar pertanyaan itu, ayah dan ibu langsung terdiam, tak tahu harus berkata apa. Aku menarik napas dalam-dalam dan berpikir sejenak. "Paman, aku ingin memindahkan mayat wanita ini ke rumah tua. Rumah tua itu terletak di tengah gunung, cukup jauh dari desa. Hanya saja, saat keluarga kami berpisah, rumah itu diberikan kepada paman keduaku." Paman sempat ragu sejenak, lalu mengangguk setuju. Setelah itu, ayahku membubarkan para warga desa yang masih berkerumun. Lalu, saat tidak ada orang yang melihat, aku membungkus mayat wanita itu dengan kain hitam dan membawanya ke rumah tua. Karena paman jarang pulang, rumah tua itu sudah sangat lapuk, hampir runtuh. Tapi untungnya, masih bisa digunakan untuk berteduh dari angin dan hujan. Aku menemukan sebuah kamar dan meletakkan mayat wanita itu di atas tempat tidur. Mungkin karena sepanjang perjalanan terkena angin, aroma aneh dari tubuhnya mulai berkurang. Setelah menaruhnya di tempat tidur, aku bersiap untuk pulang. Bagaimanapun juga, kakek masih belum dimakamkan. Namun, saat aku baru saja berbalik, aku merasakan ada sepasang mata yang menatapku dari belakang. Jantungku langsung berdebar kencang. Jangan-jangan mayat ini bangkit kembali? Dengan perasaan takut, aku perlahan menoleh ke belakang. Namun, aku melihat bahwa mata mayat wanita itu masih tertutup rapat. Aku pun menghela napas lega. Sebelum pergi, aku menaburkan sedikit abu tanaman di sekitar tempat tidur. Aku menaburkannya untuk sementara menutupi bau mayat. Lalu aku berbalik bersiap untuk pergi. Namun, baru saja sampai di pintu, terdengar suara plak dari belakang. Aku menoleh ke belakang. Di lantai tergeletak sebuah buku kuno. Sepertinya baru saja jatuh dari tubuh wanita itu. Aku segera melangkah ke tempat tidur dan mengambil buku itu. Dengan mata tertutup, aku menyelipkannya kembali di bawah pinggang mayat wanita itu, lalu segera pergi. Mengunci pintu, aku menghirup udara dalam-dalam. Abu tanaman itu memang berguna. Bau mayat sudah jauh lebih lemah. Sepertinya dalam waktu dekat, aromanya akan hilang tertiup angin. Jika ternyata tidak juga hilang, siapapun yang menginginkan mayat ini, silakan ambil. Itulah alasan utama aku membawanya ke sini, jauh dari desa. Jadi tidak akan membawa bencana bagi siapapun. Jika seseorang membawanya pergi, itu justru mengurangi bebanku. Memikirkan hal itu, aku merasa sedikit lega. Sedangkan untuk permintaan terakhir kakek, aku hanya bisa menuruti jika memang mampu. Ilmu yang dia ajarkan padaku tidak seberapa. Aku tidak yakin bisa melindungi wanita itu. Saat aku kembali ke rumah, paman bertanya bagaimana keadaannya. Aku berbohong. Aku mengatakan bahwa urusan kakek sudah beres. Dan setelah ini, tidak akan ada masalah lagi. Mungkin karena insiden mayat wanita itu, aku tidak punya banyak waktu untuk bersedih.
Aku bersembunyi di kamar dan mengeluarkan peti kayu peninggalan kakek. Kakek adalah orang yang teliti. Ilmunya mungkin tidak banyak, tapi perlengkapannya cukup lengkap. Ada pedang kayu persik, pedang uang kuno, hingga kertas jimat. Di dasar peti juga ada sehelai jubah tau berwarna kuning. Aku memilah barang-barang itu cukup lama dan akhirnya hanya mengambil beberapa kertas jimat. Sementara yang lainnya aku kembalikan seperti semula. Namun, meskipun aku sudah menyiapkan banyak hal, pemakaman kakek justru berlangsung dengan tenang. 3 hari kemudian, seperti yang dia inginkan, kakek akhirnya dimakamkan dalam peti mati tua itu. Aku hanya bisa melihat para kerabat perlahan pergi. Aku diam-diam menghela napas lega, tapi pikiranku kembali tertuju pada mayat wanita itu. Sudah beberapa hari berlalu, mungkin sudah ada yang membawanya pergi. Namun, saat tengah malam, aku tidak bisa tidur sama sekali. Akhirnya, aku tidak bisa menahan diri dan membawa peralatan ke rumah tua. Sepanjang jalan aku berpikir, jika aku bisa membantunya, maka aku akan membantu. Jika aku tidak bisa, maka aku hanya bisa melihatnya. Bagaimanapun juga, jika apa yang tertulis di buku itu benar, bau mayat ini tidak akan menarik hal-hal baik. Jangankan melawan mereka, melihatnya saja aku belum pernah. Untuk urusan istri, nanti aku akan menikahi seseorang yang masih bernapas. Tanpa sadar, sambil berjalan, aku sudah sampai di tengah gunung. Namun, saat itu juga, di jalan setapak yang menurun muncul sekelompok sosok. Tampaknya mereka langsung menuju rumah tua keluargaku. Aku segera berjongkok dan bersembunyi di samping. Tidak lama kemudian, kelompok itu sampai di depan rumah tua. Saat itu, cahaya bulan tiba-tiba menjadi lebih terang. Begitu melihat mereka dengan jelas, aku langsung tersentak. Mereka bukan manusia, mereka adalah sekumpulan boneka kertas dengan wajah kaku dan berwarna merah hijau. Saat mereka semakin dekat, aku baru sadar bahwa 4 dari mereka sedang mengangkat sebuah tanduk kecil. Keluar rumah lalu melihat hal menyeramkan seperti ini. Sial benar nasibku malam ini. Masalahnya, tempatku bersembunyi terlalu dekat dengan mereka. Sedikit saja aku bergerak, mereka pasti akan langsung menemukanku. Saat aku masih kebingungan, tiba-tiba seekor musang kuning melompat turun dari tandu. Jika itu hanya musang biasa, aku bisa membunuhnya dengan sekali lempar batu. Tapi yang ini berbeda. Dia turun dari tandu dan tampak seperti manusia. Dia mengenakan pakaian merah cerah. Sepasang matanya yang kecil berkilauan dengan cahaya hijau. Melihat ini, aku langsung paham. Musang ini datang untuk mencari mayat wanita itu. Dan tujuannya sudah sangat jelas. Melihat betapa antusiasnya dia, aku merasa sangat kesal. Meskipun aku tidak menginginkan wanita itu, bukan berarti aku akan membiarkan musang ini mengambilnya dengan mudah. Musang kuning ini hanya dihormati di timur laut, di daerah kami. Meskipun dia tampak seperti manusia, kami hanya menganggapnya sebagai pencuri ayam. Saat aku sedang mencari batu untuk dilempar, musang itu perlahan berjalan ke depan pintu. Dia menangkupkan kedua cakarnya dan membungkuk ke dalam rumah. Lalu, dengan suara mesum, dia berbicara dalam bahasa manusia. Istriku, suamimu datang menjemputmu kembali ke gunung. Mendengar dia bisa berbicara seperti manusia, batu yang baru saja ku genggam langsung jatuh karena kaget. Musang itu membusungkan dada dengan bangga, melangkah tergesa-gesa menuju pintu rumah tua. Di belakangnya, 2 boneka kertas kaku bersiap untuk membantunya membuka pintu. Melihat ekspresi penuh nafsu itu, wajah wanita itu langsung muncul dalam pikiranku. Musang ini tidak peduli apakah wanita itu hidup atau mati. Jika jatuh ke tangannya, pasti akan diperlakukan tidak senonoh. Memikirkan itu, aku segera mengambil batu dan melemparkannya. Saat musang itu baru hendak melangkah masuk ke dalam rumah, batang kepalanya langsung terkena lemparan batuku. Dia mengerang kesakitan dan langsung jatuh tersungkur ke tanah. Namun, dia segera bangkit kembali. Sepasang matanya yang hijau menyala mulai menyapu sekitar. Siapa yang berani menyerangku diam-diam? Keluarlah. Begitu melempar batu, aku langsung bersembunyi kembali ke tempat semula. Tapi seketika aku menyesal, mengusik makhluk ini pasti akan membawa banyak masalah nanti. Namun, saat aku masih menyesali perbuatanku, aku merasakan sepasang mata sedang menatapku dari belakang. Perlahan aku menoleh ke belakang, dan di sana, musang itu berdiri tepat di belakangku. Dia menatapku dengan senyum licik. Aku terdiam selama beberapa detik, lalu langsung bereaksi. Aku mencengkeram lehernya dan membantingnya keras ke tanah. Musang itu menjerit kesakitan. Dengan cakarnya, dia mencakar tanganku hingga berdarah. Karena rasa sakit, aku langsung melemparkannya menjauh. Musang itu berguling beberapa kali di tanah sebelum bangkit kembali. Dia menatapku dengan mata hijau menyala dan berkata dengan marah, "Anak kecil, kau bahkan tidak tahu, di daerah ini, siapa yang tidak mengenal aku, Tuan Huang Jiu? Berani-beraninya kau menghalangi urusanku. Aku akan mengambil nyawamu." Menghadapi musang yang begitu ganas, aku pun semakin marah. Aku ini manusia, mana mungkin takut padanya? Aku segera mengeluarkan kertas jimat yang kubawa untuk menghadapinya. Namun, si Huang Jiu itu justru berdiri diam dan sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia malah tersenyum dengan ekspresi jahat. Lalu,
Cahaya hijau di matanya tiba-tiba berkilat. Aku langsung merasa kepala menjadi berat dan tubuh terasa ringan. Pikiranku mulai menjadi kabur. Di saat yang sama, beberapa boneka kertas di belakangnya mulai mengelilingiku. Hatiku mencelos. Ini tidak baik. Musang kuning ini memang terkenal pandai menghipnotis manusia. Dan dari situasi ini, jelas aku sudah terkena triknya. Aku hampir kehilangan kesadaranku. Dengan sekuat tenaga, aku menggigit ujung lidahku. Seketika, pikiranku menjadi jernih kembali. Aku segera melemparkan kertas jimat ke arah boneka-boneka kertas itu. Bagaimanapun juga, boneka kertas tetaplah kertas. Seaneh apapun mereka, sifatnya tetap tidak berubah. Begitu kertas jimat menyentuh tubuh mereka, api langsung berkobar. Beberapa detik kemudian, mereka terbakar menjadi abu. Dari abu yang berserakan, beberapa musang kecil melarikan diri. Huang Jiu menatapku tajam. Matanya kembali berkilat hijau, berusaha menghipnotisku lagi. Tapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku langsung mengambil kertas jimat dan melemparkannya ke arahnya. Namun, Huang Jiu sangat gesit. Dia langsung menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Dalam sekejap, dia melesat beberapa meter jauhnya, menghindari jimatku. Aku bisa melihat bahwa dia takut dengan jimat yang kupegang. Aku segera mengambil satu lagi dan mengejarnya. Melihat aku yang begitu agresif, Huang Jiu mulai panik. Tiba-tiba, dia berbalik dan mengangkat ekornya. Lalu, dia menyemburkan asap kuning ke arahku. Makhluk ini bisa berbicara seperti manusia. Berarti dia sudah berlatih selama ratusan tahun. Dan sekarang dia mengeluarkan gas beracun. Asapnya begitu menyengat sampai mataku berair dan perutku mual. Sambil mengibaskan tangan untuk menghalau asap, aku mundur beberapa langkah. Huang Jiu memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri bersama para musang kecil. Sebelum pergi, dia masih sempat menoleh dan berkata dengan penuh kebencian. Anak kecil, berani sekali kau menantangku. Huang Jiu, kau pasti mati, bahkan para dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Kepalaku masih pusing akibat bau busuknya. Aku tidak punya tenaga untuk membalas. Begitu aku kembali sadar, Huang Jiu dan para musangnya sudah lenyap tanpa jejak. Aku tidak berani mengejarnya, melainkan langsung mendorong pintu masuk ke dalam rumah. Wanita itu masih berbaring diam di atas tempat tidur. Kau memang pembawa sial. Hampir saja aku mati karena musang itu. Aku sendiri tidak tahu harus senang atau kesal. Aku hanya memandangnya dan mengumpat pelan. Setelah mengganti pakaian dengan baju lama milik paman di rumah tua, bau busuk di tubuhku mulai berkurang. Aku kembali melihat ke arah mayat wanita itu, merasa bingung. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Aku hanya berharap Huang Jiu tidak sekadar membual. Jika benar dia yang terkuat dalam radius 100 mil, maka setidaknya tidak ada makhluk lain yang berani datang merebutnya. Untuk menghadapi Huang Jiu, aku masih cukup percaya diri. Rasa percaya diriku semakin meningkat, dan aku tak lagi merasa takut. Akhirnya, aku memutuskan untuk naik ke tempat tidur dan berbaring di sebelah mayat wanita itu. Bagaimanapun, tempat tidur ini adalah tempat paling bersih di dalam rumah ini. Aku berbaring sambil membiarkan pikiranku mengembara. Tanpa kusadari, aroma dalam ruangan kembali menguat. Bau bulan yang khas semakin pekat. Aku menghirup aroma itu. Aromanya berubah menjadi aliran hangat. Aliran itu menyebar ke seluruh tubuhku. Saat aku menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan ingin bangun, aku terkejut mendapati tubuhku tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan kelopak mataku terasa berat dan sulit untuk dibuka. Seiring dengan semakin pekatnya aroma mayat, aku merasakan panas membara di bagian perut bawahku. Yang lebih mengerikan lagi, aku mulai mendengar suara gerakan halus. Seolah-olah mayat wanita itu mulai bergerak, seperti seseorang yang sedang menggerakkan tubuhnya. Saat itu, aku benar-benar menyesal. Kenapa aku sebodoh ini? Kenapa aku harus tidur di sebelahnya? Kalau dia bangkit, aku pasti akan dihisap kering. Apa yang kutakutkan benar-benar terjadi. Saat pikiranku dipenuhi kepanikan, tiba-tiba, sesuatu yang dingin dan lembut menutupi mulutku. Bukan menggigit leher dan menghisap darah, tapi justru menciumku. Aku tidak mengerti. Namun, sensasi dingin itu sebenarnya cukup nyaman. Sampai aku lupa merasa takut. Beberapa detik kemudian, bibir dingin itu menjauh dari mulutku. Aku merasa belum puas dan ingin menoleh untuk melanjutkannya. Namun, tubuhku tidak bisa bergerak, membuatku hanya bisa menyesal. Suara gerakan halus kembali terdengar. Lalu mayat itu sepertinya berbaring kembali. Aku masih memikirkan kejadian itu. Namun pikiranku semakin berat. Tanpa kusadari, aku pun tertidur. Keesokan paginya, aku terbangun dengan terkejut. Aku langsung bangun dari tempat tidur. Setelah menarik napas dalam-dalam, hal pertama yang kulakukan adalah melihat ke arah mayat wanita itu. Dia masih berbaring diam di tempatnya, seolah-olah dia tidak pernah bergerak. Namun, saat aku turun dari tempat tidur, aku menyadari sesuatu. Tubuhnya sedikit bergeser menjauh dariku, seolah-olah dia merasa jijik denganku. Memikirkan hal itu, aku langsung tersentak. Jangan-jangan, dia bukan mayat? Aku berdiri di tempat, ragu-ragu sejenak. Aku merasa perlu memastikan, aku harus memeriksa apakah dia masih memiliki detak jantung.
Sambil berkata begitu, aku mengulurkan tangan ke dadanya. Bahkan melalui pakaiannya, tubuhnya terasa dingin. Takut hasilnya tidak akurat, aku menyentuhnya lebih lama. Setelah sekitar 10 menit, aku yakin dia benar-benar tidak memiliki detak jantung. Dengan perasaan sedikit menyesal, aku menarik kembali tanganku. Aku merasa seperti telah melakukan sesuatu yang salah. Tidak ingin berlama-lama, aku segera berbalik dan bersiap keluar. Namun, setelah berjalan beberapa langkah, aku sadar bahwa itu bukan hanya perasaanku. Memang benar-benar ada sepasang mata yang terus memperhatikanku. Ternyata, seekor musang kecil sedang mengikutiku dari belakang. Aku mengabaikannya dan terus berjalan ke depan. Sesampainya di rumah, ibuku sedang memotong rumput babi di halaman. Dia bertanya kemana saja aku pergi. Aku menjawab bahwa aku pergi bermain dengan Xiaopang. Dia tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya hanya mengingatkanku agar berhati-hati. Jika ada sesuatu, ingatlah untuk memberitahu keluarga. Aku mengangguk, lalu masuk ke kamar dan mengeluarkan buku tua itu. Awalnya aku tidak terlalu peduli, hanya sekadar penasaran. Tapi begitu membuka halaman pertama, aku terkejut. Ternyata ini adalah kelanjutan dari buku yang dulu sering dibaca kakek. Setelah keterkejutan itu, aku mulai merasa bingung. Apakah kakek dan peti mati itu punya hubungan khusus? Ataukah buku ini sebenarnya disembunyikan oleh kakek? Namun, setelah membaca seluruh isi buku secara singkat, aku bisa memastikan bahwa tidak mungkin kakek yang menyembunyikannya. Karena bagian ini berisi metode pelatihan energi dalam. Hanya dengan memiliki energi dalam tubuh, ilmu dalam bagian sebelumnya bisa digunakan. Kakekku hanya seorang praktisi setengah matang, karena tubuhnya tidak memiliki energi ini. Dengan betapa terobsesinya dia terhadap bagian pertama buku ini, jika dia memiliki bagian kedua, tidak mungkin dia akan menyembunyikannya. Jangan-jangan, kakek pernah bertemu dengan wanita mayat ini atau anggota keluarganya, dan mungkin dia mendapatkan bagian pertama dari mereka. Aku membaca ulang bagian kedua dengan saksama, dan sekali lagi, pandanganku tentang dunia terguncang. Karena isi buku ini, cukup untuk membuat orang normal menjadi tidak normal. Sayangnya, meskipun sudah membaca lama, aku masih belum sepenuhnya memahami isinya. Saat makan siang, aku tidak melihat paman kedua. Aku pun bertanya pada ayah kemana dia pergi. Ayah berkata bahwa paman sudah kembali ke kota. Sebelum pergi, dia meninggalkan sebuah alamat untukku. Dia bilang, jika ada masalah, aku bisa mencarinya di sana. Hanya karena seekor musang, aku tidak merasa ini akan menjadi masalah besar. Jadi, aku menyimpan alamat yang diberikan paman. Esokan paginya, saat para orang dewasa pergi ke ladang untuk bekerja, aku bergegas ke kandang ayam dan menangkap seekor ayam jantan besar. Aku juga mengambil benang rami yang digunakan ibuku untuk menjahit sepatu, lalu kembali ke rumah tua. Di sepanjang jalan, masih ada seekor musang kecil yang mengikutiku. Aku mengayun-ayunkan ayam jantan di tanganku dengan perasaan puas. Orang bilang, tidak ada pria di dunia ini yang tidak selingkuh. Begitu pula, tidak ada musang yang tidak mencuri ayam. Wanita itu tetaplah sumber bencana. Cepat atau lambat, dia akan menarik perhatian makhluk yang lebih kuat dari Huang Jiu. Setibanya di rumah tua, aku langsung menyembelih ayam di halaman. Aku sengaja menyiram darah ayam ke seluruh halaman. Begitu mencium bau darah ayam, mata musang yang mengawasiku dari kejauhan langsung bersinar terang. Namun, aku tidak ingin hanya menangkap satu ekor kecil. Aku berencana menangkap semuanya sekaligus. Setelah mengurus ayam jantan itu, aku menggunakan panci tua di rumah lama untuk merebus seluruh ayam. Kemudian, aku duduk di depan tempat tidur mayat wanita itu dan mengikat beberapa jerat. Saat jerat sudah selesai dibuat, ayam di dalam panci juga baru matang setengah. Aku merobek bagian pantat ayam, berpura-pura jijik, lalu melemparkannya ke dalam hutan. Seperti yang kuduga, musang yang mengawasiku tidak tahan dan segera pergi mencarinya. Melihat dia pergi, aku segera keluar ke halaman untuk memasang jebakan. Aku memotong ayam setengah matang menjadi beberapa bagian, lalu, aku menaruh sepotong di setiap jebakan. Setelah semua persiapan selesai, aku kembali ke dalam rumah dan menunggu. Tapi aku menunggu dari siang hingga malam, dan tidak ada satupun tanda-tanda pergerakan dari musang itu. Jangan-jangan Huang Jiu takut, aku berpikir dengan penuh kemenangan. Lalu, aku kembali menoleh ke arah mayat wanita yang berbaring di tempat tidur. Tiba-tiba, aku merasa harus memastikan apakah dia benar-benar mati atau masih hidup. Cara terbaik tentu saja dengan memeriksa apakah dia memiliki detak jantung. Tepat saat tanganku terulur di udara,